Pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini, sampailah kita pada bagian yang ketiga dari ayat-ayat tentang puasa, yakni surah Al-Baqarah ayat ke-185. Sebelumnya kita sudah membahas di dua pertemuan lalu ayat 183, kemudian ayat 184. Insyaallah pada hari ini kita ulas ayat ke-185 ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Baik, ikhwafillah rahmatullahi alaikum. Ayat ini ya, ayat ke-185 dari surah Al-Baqarah masih merupakan bagian dari rangkaian ayat-ayat sebelumnya tentang puasa. Bahkan sebagian ulama menyebutkan bahwa ungkapan Syahrul Ramadan yang ada di awal ayat ini itu merupakan penjelasan dari ayyamam ma'dudat pada ayat 184 yang lalu, yang menyatakan bahwa kewajiban puasa itu pada hari-hari tertentu. Ini hari-hari tertentu itu adalah Syahrul Ramadan. Memang sebagian ayat Al-Quran itu dijelaskan oleh ayat yang lain, ya. Sebagaimana juga disinggung pada ayat ini, ya, sebagai bayyinat. Insyaallah kita akan sampai di sana. Kita lihat bagian yang pertama, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan alladzi unzila fihi al-Quran, yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Yakni minallahil mahfuz ila sama'id dunya fi lailatul qadri minhu. Yakni bulan Ramadan yang diturunkan Al-Quran padanya, yakni maksudnya, ya, itu diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia yang kita kenal nanti pada peristiwa Lailatul Qadar, ya. Insyaallah nanti pembahasan surah Al-Qadar, ya, kita bahas lebih detail tentang itu. Jadi Al-Quran itu diturunkan ada dua bagian, ya, dua fase. Ada yang dia diturunkan itu sekaligus. Nah, itu biasanya disebut dengan redaksi unzila atau anzala, anzalna, ya, dan sebagainya. Ada juga redaksi yang menyebutkan nazzala, ya, atau nazzalna atau tanzila, ya, dan kata yang sewazan dengan itu untuk menunjukkan bahwa Al-Quran itu diturunkan berangsur-angsur, ya, berangsur-angsur. Artinya ada Al-Quran itu diturunkan sekaligus, yakni dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Ada juga Al-Quran itu diturunkan berangsur-angsur, ya, dari langit dunia kepada Nabi SAW. Itulah yang memakan waktu rentang 22 atau 23 tahun. Kemudian di bagian berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, bahwa Al-Qur'anul Karim itu merupakan hudan, ya, petunjuk bagi manusia, hudal linnas. Makna hudal linnas itu maksudnya adalah rosyadan, ya, sebagai panduan. Ungkapan hudal linnas itu tidak perlu dipertentangkan dengan bagian awal dari surah Al-Baqarah yang menyebutkan hudal lil muttaqin, ya. Jadi kalau di bagian ini kan hudal linnas, di bagian lain hudal lil muttaqin. Mengapa? Karena memang hidayah itu ada yang sifatnya umum bagi seluruh umat manusia, ada juga yang khusus, yakni bagi orang-orang yang muttaqin. Nah, pada ayat ini redaksi yang digunakan adalah hudal linnas. Jadi Al-Quran itu merupakan petunjuk
dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia secara keseluruhan. Ya. Selanjutnya wa bayyinatin minal huda, sebagai penjelas ya, mengenai petunjuk itu. Sultanul Ulama Ibnu Abdissalam dalam tafsir beliau menjelaskan, maksudnya adalah bayyinatin minal halali wal haram. Dia berisi penjelasan perkara yang halal dan haram. Ya. Yang halal ini begini, ya, yang haram begitu, ya, dan sebagainya. Al-Quran menjelaskan. Atau ada juga yang menjelaskan bahwa bayyinat di sini maknanya adalah sebagian Al-Quran itu menjelaskan ayatnya yang lain. Ya. Atau ada juga yang memaknai bayyinat itu sebagai ayatin wadihat, ya, ayat-ayat yang gamblang, yang sedemikian jelas. Selain itu juga wal furqan, ya, maknanya ya oleh Ibnu Abdissalam dikatakan wa furqanim bainal haqqi wal batil, sebagai furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi dari ayat ini, ikhwafillah rahmatullahi alaikum, sangat jelas bahwa Al-Quran itu memang mempunyai fungsi sebagai furqan, dan dialah yang menjadi standar. Sesuatu itu dikatakan baik, ya, apabila dia dinyatakan baik, ya, oleh Al-Quranul Karim, atau sebaliknya dia dikatakan buruk kalau memang Al-Quran menyebutkan dia sebagai keburukan. Selanjutnya, ikhwafillah rahmatullahi alaikum, di kelanjutan ayat ini disebutkan faman syahida minkumus syahra falyasum, ya. Maka siapa di antara kalian yang ada di bulan itu, maka berpuasalah dia. Berpuasalah, ya, di bulan Ramadan. Maknanya adalah kana hadiran ghairu musafir. Dia dalam keadaan hadir, bukan safar. Ya. Kalau dalam pembahasan fikih itu ungkapan safar itu memang sering dikontraskan dengan hadar. Jadi ada istilah safar, ada istilah hadar. Safar itu berarti dalam perjalanan, hadar itu berarti tidak dalam perjalanan, ya, sedang berada di tempat. Jadi ayat ini juga menegaskan kembali tentang kewajiban orang yang harus, ya, berpuasa ketika dia tidak punya rukhsah. Lamma u'lina an ru'yati hilali Ramadhan falyasumhu ala sabilil wujubi in kana mukallafa. Jadi ketika diumumkannya ru'yat hilal Ramadhan, maka dia wajib berpuasa, ya, dia berpuasa sebagai kewajiban jika memang dia itu mukallaf. Yang lalu kita sudah bahas siapa orang yang wajib berpuasa, ya, ada beberapa syarat. Dia muslim, dia balik, ya, dia berakal, dia tidak sedang terhalang oleh haid dan nifas, ini bagi perempuan, ya. Kemudian yang terakhir dia mampu untuk melaksanakan puasa. Jadi 5 syarat itu, ya, orang yang wajib berpuasa. Nah, kalau dia dalam keadaan memenuhi 5 syarat itu dan dia ada di bulan Ramadan ketika disampaikan bahwa ru'yat telah melihat, ya, telah berhasil melihat hilal, atau kalau tidak berhasil berarti dilakukan penyempurnaan ikmal, maka pada saat itu mulailah dia berpuasa, ya. Jadi ayat ini juga menegaskan kewajiban, kembali menegaskan kewajiban berpuasa bagi mukallaf. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengulang lagi kondisi orang yang diberikan rukhsah atau keringanan yang tidak untuk tidak berpuasa, yakni ketika mereka terkategori orang yang sakit atau sedang dalam perjalanan. Wa man kana maridhan aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhra. Siapa di antara kalian yang sakit, ya, atau sedang dalam perjalanan, ya, dalam safar, lalu dia berbuka, fa iddatum min ayamin ukhra, dia wajib berpuasa pada hari yang lain. Di ayat 184 yang lalu juga disebutkan, ya, ayat bunyi ini cuman menggunakan huruf fa. Kalau di atas itu kan
ayat 184 yang lalu, faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kalau ini dengan huruf waw, ya. Al-Baydhawi dalam tafsir beliau menyatakan bahwa mukhassisallah. Jadi redaksi ini untuk menegaskan kekhususan, mengkhususkan bagi kalangan ini orang yang safar atau orang yang sakit. Mengapa? Li'annal musafira wal maridha mimman syahida syahr. Karena orang yang musafir yang sedang dalam perjalanan ataukah dia sakit, maka mereka sebetulnya termasuk orang yang ada menghadiri bulan Ramadan, ada pada bulan Ramadan, tapi diberikan keringanan. Atau boleh jadi juga, kata beliau, wala'alla takrirahu lidzalik, ya, boleh jadi diulang untuk maksud itu, au li alla yatawahhama naskhuhu kama nusiha qarinu. Yes, agar tidak keliru dengan ada hukum nasakh sebelumnya yang disebutkan di rangkaian sebelumnya. Maksudnya begini, di ayat yang lalu, ayat 184 itu kan ada ungkapan wa antasumu khairul lakum. Karena di awal-awal diwajibkannya puasa Ramadan itu kewajiban yang sifatnya pilihan. Artinya orang itu wajib tapi diberi pilihan apakah berpuasa atau dia membayar fidyah. Jadi pilihan membayar fidyah waktu itu di awal itu bukan karena dia tidak mampu puasa, bukan, tapi memang pilihan. Pilihan bagi Anda itu ada dua, apakah Anda mau berpuasa atau Anda tidak puasa tapi bayar fidyah. Meskipun tidak puasanya itu tidak ada uzur. Nah, jadi semata-mata dia tidak puasa karena memang dia tidak mau puasa, dia lebih memilih untuk membayar fidyah. Jadi bukan dia tidak puasa tadi karena sakit atau bukan, atau karena dia sudah renta atau karena dia sakit yang sulit sembuh itu. Namun semata-mata dia tidak berpuasa karena memilih fidyah. Nah, itu awal syariatkannya puasa Ramadan begitu. Jadi puasa memang wajib tapi masih diberi pilihan untuk puasa atau membayar fidyah. Ya, makanya ada ayat di penghujung kemarin itu ayat 184 menyebutkan wa antasumu khairul lakum. Meskipun puasa itu pilihan antara puasa atau membayar fidyah, tetapi kata Allah berpuasa itu lebih baik bagi kalian daripada membayar fidyah. Tapi itu ketentuan lama. Kemudian ketentuan itu dinasah, dihapuskan. Sehingga tidak ada lagi pilihan, tidak lagi diberi pilihan, namun diwajibkan untuk berpuasa, ya. Jadi ayat ini tadi menyebutkan faman syahida minkum syahra falyasum. Tidak ada lagi pilihan apakah orang itu bayar fidyah atau berpuasa. Kewajiban satu-satunya hanyalah berpuasa, kecuali kalau tidak mampu, kecuali ada uzur, ya. Kalau dulu itu kan pilihan itu tanpa uzur, silakan Anda mau puasa atau bayar fidyah tanpa uzur. Nah, setelah turunnya ayat 185 ini, faman syahida minkum syahra falyasum, maka tidak ada lagi pilihan. Kewajiban itu adalah berpuasa saja. Nanti kalau tidak mampu puasa, baru ada bentuk yang lain, ya, yaitu fidyah bagi mereka yang misalnya karena renta, ya, dan sebagainya. Jadi diulang lagi ketentuan ini, kata Imam Al-Baydhawi, diantaranya agar kita itu tidak salah mengira bahwa ketentuan ini ikut dinasah. Jadi jangan sampai ada yang keliru bahwa ketentuan yang ada di ayat 184 yang lalu itu dinasah semua. Kan ketentuan tentang faman kana maridhan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra itu kan ada di ayat 184 yang lalu. Nah, agar tidak keliru, agar orang tidak salah mengira bahwa ya itu juga dinasah, maka disebutkan lagi secara tersendiri di ayat 185 ini. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Jadi rukhsah bagi orang safar atau bagi orang sakit dan bagi orang yang sedang safar itu tidak dihapus, ya, tidak dinasah, tetap berlaku. Kemudian di kelanjutan ayatnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan
yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan untuk kalian dan tidak menghendaki kesukaran. Ya. Maknanya yuridu ay yuyassira alaikum wa la yu'assira alaikum. Ini dia ingin memberikan kemudahan kepada kalian, tidak menyulitkan. Ya, tidak menyulitkan atas kalian. Falidzalika abahal fitra fis safari wal marad. Oleh karena itulah dia membolehkan, ini Allah Subhanahu wa taala membolehkan untuk berbuka, yakni tidak berpuasa lantaran sebab safar atau sakit. Nah, itu diantara makna yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Bahkan dari kaidah inilah, dari ayat inilah banyak kaidah yang diturunkan. Ya, ungkapan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Banyak kaidah pokok, kaidah induk dalam usul fikih itu diambil dari ayat ini. Ya. Misalnya kita ketemu ayat kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir, ya, kesulitan itu akan menghasilkan kemudahan, ya. Itu diambil dari ayat ini. Atau ungkapan idza dhaqal amru tasa', kalau perkara itu sempit maka akan menjadi lapang. Artinya ketika pelaksanaan hukum syariat itu sulit, maka akan ada rukhsah atau keringanan sehingga melapangkan bagi yang bersangkutan dan seterusnya. Jadi banyak kaidah yang diambil dari ayat ini. Ya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Nah, oleh karena itulah ikhwafillah rahmatullahi alaikum, ya, berkaitan dengan rukhsah bagi musafir, ya, bagian berikutnya kita bisa lihat bahwa bagi musafir itu dikaitkan dengan rukhsah ini, itu diberi pilihan apakah dia berpuasa atau tidak, ya. Ini pilihan yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Jika engkau ingin berpuasalah, jika kamu mau berbukalah. Jadi diberikan pilihan ketika, ya, pilihan ini ketika apa? Ketika keadaan itu sebanding, antara berbuka atau berpuasa itu sebanding, tidak lebih berat salah satunya. Maka dia diberi pilihan, berbuka boleh, tetap berpuasa juga boleh. Ini kalau sebanding, ya. Bagaimana kalau tidak sebanding? Nah, ada hadis yang lain, ya. Misalnya safar itu ternyata tidak memberatkan dia. Apalagi misalnya di zaman sekarang ini kan sering kita dapat safar itu yang nyaman, ya. Pergi ke Makassar naik kapal laut misalnya, hanya tidur saja di kapal, tidak ada beratnya. Atau bahkan di Jakarta naik pesawat, ya, subuh-subuh nyaman, ya, bisa terbang tanpa kesulitan, ya, cuaca baik dan sebagainya. Jadi justru lebih mudah bagi dia tetap berpuasa daripada mengganti di hari yang lain. Sebab kalau dia mengganti di hari yang lain, ya, bisa jadi keadaannya lebih berat. Ya, misalnya dia sedang berpuasa sementara orang-orang lain tidak ada yang berpuasa. Nah, sementara pada saat Ramadan orang-orang pada puasa, jadi lebih mudah. Maka dalam keadaan seperti ini berlakulah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, ya, in aftarta farukhsah, jika engkau berbuka maka itu adalah keringanan. Wa in sumta fahuwa afdal, tapi jika engkau berpuasa maka itu lebih utama. Artinya ketika safarnya tidak menyulitkan dia, tidak memberatkan, maka tetap berpuasa itu afdol. Bagaimana kalau sebaliknya, ternyata safar itu memberatkan dia, ya? Maka dalam keadaan demikian yang berlaku adalah hadis riwayat Bukhari Muslim, laisa minal bir, tidak termasuk albir, tidak termasuk kebaikan as-siyamu fis safar, berpuasa dalam keadaan safar. Ya, jadi hadis-hadis ini punya konteksnya masing-masing, ya, punya konteksnya masing-masing. Kalau orang tidak paham konteksnya, bisa jadi mereka mempertentangkan riwayat ini. Ya, kok riwayat yang di atas, yang paling pertama Bukhari Muslim sebanding saja, silahkan mau puasa, silahkan berbuka. Tapi hadis Al-Baihaqi malah lebih afdol berpuasa.
Tiba-tiba ketemu lagi hadis Bukhari Muslim, berpuasa itu bukan kebaikan ya ketika dilakukan dalam safar. Padahal sebetulnya hadis-hadis ini punya konteksnya masing-masing ya. Yang pertama tadi ketika sebanding antara ya berpuasa dengan tidak berpuasa, tidak ada yang lebih sulit ya, sebanding saja. Maka dalam keadaan seperti ini ya silakan Anda memilih, boleh berpuasa, boleh berbuka. Tapi kalau tidak sebanding ya tinggal diunggulkan yang lebih kuat. Kalau safar itu ternyata lebih menyulitkan, maka berarti apa? Dianjurkan untuk tidak berpuasa. Atau sebaliknya, kalau ternyata safarnya tidak menyulitkan, maka dianjurkan untuk tetap berpuasa. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian penghujung ayat ini, khafillah rahmatullahi alaikum, menyebutkan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ya. Walitukmilu, Imam Al-Mahalli menjelaskan sedikit variasi bacaan di situ ya. Jadi walitukmilu ada yang membacanya bitakhfif ya, seperti mushaf Hafs yang biasa kita gunakan. Ada juga yang bacanya bitasydid ya, watasydid. Jadi dibaca walitukammilu. Ya, ada dua bacaan. Ada yang baca walitukmilul iddah, ada juga walitukammilul iddah. Itu bacaan yang muktabar kedua-duanya. Sempurnakanlah. Apa yang disempurnakan? Al-iddah, jumlah maksudnya iddatas shaumi Ramadan. Ya, bilangan puasa Ramadan. Jadi semua Ramadan ya kita isi, kita tunaikan, tidak ada yang terlewat satupun ya, tanpa uzur. Jadi berpuasa sebulan penuh. Wa litukabbirullaha, dan kalian bertakbir kepada Allah atau mengagungkan Allah inda ikmaliha ya, setelah menyempurnakannya. Ya, ayat ini juga menjadi dasar takbiran itu. Jadi setelah masuknya 1 Syawal, berakhirnya Ramadan ya, setelah terlihatnya hilal Syawal atau setelah disempurnakannya bulan Ramadan ya, 30 hari misalnya, maka setelah itu kita diperintahkan untuk bertakbir ya. Ala ma hadakum arsyadakum lima alimi dinih. Ini atas petunjuknya bagi kalian. Ini Allah menunjuki kalian tuntunan-tuntunan dinnya. Wala'allakum tashkurun, dan juga agar kalian mensyukuri. Ini tashkurun Allah ala dzalik. Kalian mensyukuri Allah atas nikmat-nikmat tersebut. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, ikhwafillah rahmatullahi alaikum. Dari rangkaian dari ayat 185 ini ada beberapa pelajaran ya yang bisa kita petik. Yang pertama, Ramadan sebagai syahrul Quran ya, syahrul Quran itu ya. Jadi Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Apalagi di momentum sekarang ini kan pas ya, umat Islam itu rame-rame menyemarakkan momen peringatan nuzulul Quran. Ya, hari ini hari ke-16, nanti malam itu malam ke-17 ya. Jadi momen nuzulul Quran, diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Kemudian ayat tadi juga menegaskan kepada kita betapa Al-Qur'an itu merupakan huda ya, petunjuk dan juga bayinat, penjelasan yang gamblang bagi kita. Penjelasan yang gamblang itu juga bukan hanya kita dapatkan dari Al-Qur'anul Karim, tetapi juga banyak dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikut, ikhwafillah rahmatullahi alaikum, ayat ini juga menegaskan tentang kewajiban puasa ya bagi orang mukallaf, dan juga menegaskan kembali tentang adanya rukhsah atau keringanan ya bagi kelompok yang sulit tadi, misalnya dalam keadaan safar atau sakit. Ketentuan safar sakit sudah kita bahas ya, pembahasan yang lalu. Sakit apa yang dimaksud, safar apa yang dimaksud ya, dan sebagainya. Kemudian ayat ini juga menegaskan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, bahwa yang Allah kehendaki itu adalah kemudahan, bukan kesulitan ya. Karena memang sebenarnya ad-din ini yusr, agama ini mudah ya.
Kalau ada yang merasa agama din ini sulit, bisa jadi dia kurang paham tentang tuntunan syariat. Sebetulnya banyak sekali kemudahan ya dalam din ini, dalam agama kita ini. Ada keringanan atau rukhsah yang berupa apa ya? Naqs, berupa pengurangan kewajiban. Ya. Misalnya yang awalnya kalau hadar itu kita sholatnya 4 rakaat, tapi kalau safar diberi rukhsah dapat mengerjakannya 2 rakaat. Atau ada juga pengurangan itu rukhsah itu dalam bentuk bahkan taskid, digugurkan kewajiban. Ya. Digugurkan kewajiban itu bagi yang bersangkutan kalau memang tidak mampu. Misalnya zakat, ya, zakat itu kan wajib bagi siapa? Bagi yang mampu. Kalau nggak mampu ya nggak wajib, gugur kewajiban itu. Berhaji, ya tidak wajib, meskipun itu masuk rukun Islam. Kalau yang bersangkutan memang tidak mampu, gugur kewajiban itu atas. Ada juga rukhsah itu dalam bentuk ibdal, penggantian, ya diganti dengan yang lain. Yang sempat kita singgung dalam konteks puasa, misalnya yang lalu, ketika dia tidak puasa karena memang tidak mampu, karena renta, ya karena penyakit yang sulit diharap sembuh, maka sebagai bentuk keringanan dia membayar fidyah. Ya, dia menggantinya dengan yang lain. Itu ya contoh. Ya banyak keringanan yang Allah berikan dalam din ini. Sehingga kalau kita memahami dengan baik din ini, insya Allah tidak sulit. Ya. Ada banyak sekali kemudahan yang Allah berikan. Ya. Dan ini juga sekaligus menjadi pengingat terutama bagi para dai. Ya. Sabda Nabi SAW agar kita itu memberikan kemudahan kepada umat, bukan menyulitkan mereka. Ya, yassiru wala tu'assiru. Ya. Jadi kedepankan spirit itu memudahkan umat dan jangan memberi mereka kesulitan. Makanya ketika mengajak masyarakat awam itu diajari dari yang mudah-mudah dulu. Ya, jangan langsung kasih yang sulit. Yang sulit nanti akan membuat mereka berputus asa, akan membuat mereka minder, pesimis. Wah, ternyata din ini berat sekali. Akhirnya mereka kabur. Ya. Makanya Nabi ingatkan, wa basyiru wa la tunaffiru. Sampaikan berita gembira, ya. Motivasi mereka dan sebagainya. Wa la tunaffiru, jangan membuat mereka itu kabur, membuat mereka lari. Ya, saking beratnya din ini kita sampaikan, ya. Jadi perlu disesuaikan ya dengan kondisi mereka. Kemudian ikhwafillah rahmatullahi alaikum, ya, ayat ini juga mengandung perintah kepada kita untuk menyempurnakan puasa Ramadan, ya. Perintah untuk bertakbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan tuntunan untuk senantiasa bersyukur kepadanya, ya. Nah, ikhwafillah rahmatullahi alaikum, ya. Demikian ulasan ringkas kita di ayat 185 dari surah Al-Baqarah. Silakan kalau ada di antara ikhwah sekalian yang ingin berdialog, ya, berkaitan dengan ayat ini, ya, ayat 185 dari surah Al-Baqarah. Silakan kalau ada. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak sahur maksudnya. Terus? Apakah dia boleh tidak puasa? Apakah dia boleh puasa? Maksudnya melanjutkan saya tanpa sahur. Oh iya, boleh. Bukan boleh. Ya memang wajib puasa itu kan kewajiban. Ya. Sementara sahur itu sunnah. Ya. Jadi tanpa sahur pun dia tetap wajib puasa. Bukan boleh puasa, wajib puasa. Jadi mereka yang tidak sahur, ya tetap wajib puasa. Termasuk mereka yang ya misalnya terlambat bangun, sudah azan baru bangun, ya wajib puasa. Tidak sahur itu bukan uzur tidak wajib puasa, bukan.
Jadi orang yang tidak sahur tetap wajib berpuasa. Ya. Jadi sahur itu hukumnya sunnah. Ya. Tetap sah puasanya tanpa sahur. Ya. Hanya saja itu sangat dianjurkan, ya, sangat dianjurkan. Nabi SAW sebutkan, ya, meskipun hanya dengan seteguk air, ya, tasahharu, ya, sahurlah kalian. Fa inna fis sahuri barakah. Karena dalam sahur itu ada keberkahan. Ya. Atau walau ghurfatan mimma, meskipun hanya seciduk air juga, ya, seteguk air. Kalau misalnya nggak ada yang lain, ya minimal minumlah. Tapi seandainya tidak, ya, entah tidak ada apa-apa yang bisa digunakan untuk sahur, atau misalnya kehabisan waktu, dia bangun sudah habis waktu, ya sudah nggak usah sahur, tapi tetap wajib berpuasa. Ya. Bagaimana kalau sementara puasa nanti tidak sanggup karena tidak sahur? Ya itu lain pembahasan. Ya. Jangankan tidak sahur kemudian tidak sanggup, orang yang sahur pun kalau ternyata dalam perjalanan puasa tidak sanggup, ya boleh dia tidak berpuasa, boleh dia berbuka. Misalnya tadi dia sudah sahur, ternyata apa, pada saat siang hari apa, tekanan darahnya drop misalnya, atau kadar gulanya langsung sangat drop, ya mau gimana lagi, boleh dia tidak berpuasa, gitu ya. Tapi sekali lagi, orang yang tidak sahur pun tetap wajib berpuasa. Ada lagi mungkin? Ya. Baik, kalau tidak ada, ya kita tolong ditampilkan tadi yang terakhir, ya. Jadi ini dalam konteks Ramadan sebagai syahrul Quran, maka semestinya umat Islam itu memang punya perhatian yang lebih, yang ekstra terhadap Al-Quran, ya, di bulan Ramadan. Di Imam Suyuti itu ada kitab beliau yang bagus sekali, cukup ringkas tapi cukup baik, ya, berkaitan dengan adab, tibyanu fi adabi hamalatil Quran, ya. Itu adab-adab bagi orang yang mengemban Al-Quran, ya, yang gemar menghafal dan sebagainya. Itu ada banyak adab yang beliau sampaikan, tapi kalau kita ringkas itu bisa kita sebut ada 4 lah yang besar, yang pokok. Yang pertama, umat Islam itu gemar membaca Al-Quran, ya, harus gemar membaca Al-Quran. Nah, tentang gemar membaca Al-Quran ini rasanya umat Islam tidak perlu dimotivasi lagi, ya. Sekarang ini bulan Ramadan luar biasa, ya. 1 juz itu sehari bisa, bahkan lebih. Makanya ada yang khatam Al-Quran lebih dari sekali. Ya, maka ini sudah kebiasaan yang bagus, ya, tinggal dipertahankan dan dijaga terus. Nah, jangan sampai terjadi ironi begini, 1 bulan Ramadan bisa khatam, 11 bulan nggak bisa khatam. Nah, itu ironi. 1 bulan Ramadan bisa khatam bahkan lebih dari sekali, tapi 11 bulannya sekali saja nggak bisa khatam. Maka harus betul-betul banyak membaca Al-Quran, meskipun nanti Ramadan juga sudah selesai, ya. Kemudian yang kedua, setelah gemar membaca juga berusaha menghafalkan. Penting ini. Bahkan cara terbaik untuk sering membaca Al-Quran itu adalah dengan menghafalkan. Mengapa? Pertama, karena
orang yang menghafalkan Al-Quran itu pasti dia akan banyak membaca dulu biar bisa hafal, ya toh? Kan biar bisa hafal dia harus banyak baca kan, satu. Kemudian yang kedua, untuk mempertahankan baca hafalan dia juga pasti banyak baca, murojaah, dia mengulang-ulang. Itulah sebabnya orang yang menghafal Al-Quran itu pasti banyak membaca Al-Quran, karena untuk menghafal sendiri dia butuh banyak membaca, kemudian untuk mempertahankan hafalan pun dia juga perlu mengulang-ulang, ya baca lagi berulang-ulang. Kelebihan lainnya, penghafal Al-Quran itu bisa saja tidak membutuhkan mushaf. Sementara kalau tidak menghafal, untuk membaca Al-Quran dia harus ada mushaf dulu. Ya, dia harus buka dulu mushafnya. Ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i harus dalam keadaan wudu terlebih dahulu. Sementara bagi penghafal Al-Quran itu dia tidak harus pakai mushaf. Dia bisa memurajaah hafalannya sama mushaf. Dan itu boleh dilakukan tanpa wudu. Nah, naik motor, ya. Dari sini kemana ya? Dari ya Citraland ini ke Kendari Cakdi itu bisa 1 juz lah itu. Suratul An'am itu bisa selesai itu. Dari sini ke Kendari Cakdi naik motor. Ya. Kalau pulang pergi itu surah Ali Imran bisa selesai sepanjang itu. Kalau dari sini ke mana? Ke Wotobi saja, ya, atau Unaha, itu Al-Baqarah selesai itu. Ya, daripada kita naik motor hanya lihat pemandangan saja itu. Naik motor itu ngapain? Lihat saja, lihat. Ya. Nah, jadi kalau ada hafalan kita bisa murojaah. Ya. Banyak, pasti orang yang menghafal Al-Quran itu banyak membaca. Entah itu untuk menghafalnya atau untuk mempertahankan hafalan. Ya. Makanya sangat dianjurkan kaum muslim itu menghafalkan Al-Quran. Ya, apalagi sekarang ini, zaman sekarang ini metode sudah banyak sekali. Tinggal mau apa enggak sih? Ya? Mau enggak menghafalkan? Jadi kalau Ramadan lalu kita sudah terbiasa menghatamkan Al-Quran, ya, maka coba ya Ramadan tahun ini ada yang beda sedikit. Apa itu? Menambah hafalan. Ya, tambah hafalan. Ya. Mudah-mudahan nanti ya, setelah hafalan selesai kita itu bisa 1 juz 1 hari tanpa lihat mushaf. Nah, kalau sekarang kan masih 1 juz sehari lihat mushaf, ya. Nah, mudah-mudahan kalau sudah hafal nanti bisa 1 juz sehari tanpa lihat mushaf. Gitu, ya. Atau bisa 2 juz 1 hari, 3 juz 1 hari, terserah mah kalau sudah hafal. Ya. Gitu. Bacaan santai itu, kalau santai itu setengah jam 1 juz itu santai, tidak terlalu kencang juga, tidak terlalu lambat, kurang lebih setengah jam lah 1 juz santai. Jadi kalau sehari ya bisa 3 juz 4 juz bisa. Nah itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi gemar membaca, kedua menghafalkan. Nah yang ketiga, adab terpenting juga bagi hamalatul Quran itu adalah apa? Dia berusaha mempelajari tuntunan-tuntunan, kandungan-kandungan Al-Quran. Nah, inilah yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik kalian itu adalah yang mau mempelajari Al-Quran dan mengajarkan. Jadi mempelajari Al-Quran itu wasilah agar kita menjadi manusia terbaik. Pelajari Al-Quran itu banyak aspek, bukan hanya mempelajari bagaimana cara membaca, ya, mempelajari tajwid, ya, tahsin, ya, dan sebagainya. Itu juga penting, ya. Jangan sampai ada muslim tidak bisa baca Quran dengan benar. Ya, penting juga itu belajar tajwid Al-Quran, ya. Apalagi kalau dia sering mengimami sholat, bacaannya buruk, nah, itu tidak bagus, ya. Baca Al-Fatihah saja salah-salah, tidak sah itu sholatnya itu. Kemudian mulai dia mempelajari lagi yang lain, ya. Kalau sudah tahsinnya bagus, ya sudah baik baca Al-Qur'annya, dia pelajarilah kandungan-kandungan, ya, bagaimana tafsir para ulama tentang ayat-ayat Al-Qur'an. Mulai yang pendek-pendek, ya, juz amma, ya, apa-apa. Juz amma itu banyak ayat tentang akidah,
ya banyak ayat tentang iman kepada Allah, hari akhir, ya, dan sebagainya. Ada kisah-kisah, sebagian kisah para umat terdahulu. Itu bagus ya untuk membentuk akidah, ya, untuk membentuk nafsiyah yang kokoh. Nah, setelah itu bisa nanti belajar lagi. Setelah itu tuntas, masuk ke juz 29 atau juz 1 apa-apa, ya. Semakin mendalami, ya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, level keempat itu adabnya adalah apa? Mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Mengajarkan apa yang sudah diketahui, diajarkan. Nah, mengajarkan ini juga tidak harus menunggu kita pakar di bidang itu, tidak harus. Berapa yang ditahu, segitu yang diajarkan. Ya. Makanya Nabi sebutkan balighu anni walau ayah, sampaikan dariku meski satu ayat. Artinya meski sedikit. Nah, yang sedikit ini yang menjadi kewajiban kita menyampaikan. Baru tahu tentang tajwid, bagaimana membaca yang benar. Nah, itu yang bisa disampaikan. Ya, ada masjid TPA dekat rumah, atau kalau belum ada TPA-nya bentuk sendiri. Ya, jangan sampai ada tetangga masjid, tetangga kita yang nggak bisa baca Quran karena nggak ada yang ngajari. Sementara kita bisa. Ya, datang ke pengurus masjid, sini sudah ada TPA belum? Belum ada. Kalau ada ya kita bikin. Ya, ajari anak-anak kecil dulu, nggak apa-apa. Nah, kemudian berikutnya yang terakhir, yang kelima, itu adalah menerapkan, mengamalkan Al-Qur'anul Karim, ya, menerapkan kandungan isinya. Dan justru inilah level kelima, inilah sesungguhnya yang menjadi fungsi Al-Qur'an itu diturunkan kepada kita. Tadi kita baca hudal linnas, atau di ayat yang lain hudal lil muttaqin. Dia bisa terwujud sebagai petunjuk, sebagai pedoman itu ketika dia diterapkan. Jadi memang Al-Quran itu dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Nah, membaca Al-Quran tadi, ya, menghafal itu baru level awal itu. Jadi jangan juga begini berbangga diri kalau sudah hafiz misalnya. Mohon maaf, itu baru level dasar. Karena tujuan Al-Quran diturunkan itu bukan semata dibaca. Al-Quran itu solusi atas berbagai problematika, dan sebagai solusi dia tidak cukup sekadar dibaca. Ada tamsilnya Abul A'la Al-Maududi, itu bagus sekali, ya, ketika beliau menggambarkan tentang, ketika ditanya bagaimana pendapatmu tentang orang yang sering membaca Al-Quran, dia menghafal, dia banyak bacaan Al-Qurannya, ya, apakah dia sudah cukup beradab terhadap memenuhi hak-hak Al-Quran? Ternyata kata beliau belum, yang begitu belum. Karena Al-Quranul Karim itu sebagai pedoman, ya, ibarat orang itu sakit, ya, umat manusia ini kan sakit, ya. Ibarat dia sakit, dia datang ke dokter, oleh dokter dikasih apa? Dikasih resep, kasih kertas ada tulisannya resep. Kemudian dia ambil resep itu, pasien mengambil, dia baca. Apakah pasien membaca resepnya sembuh? Enggak. Belum. Membaca resep itu baru tahap awal, ya. Belum sembuh dia dari muskilah, dari problematika yang dia alami. Maka kalau umat manusia ini mau sembuh, tidak cukup Al-Quran itu sekedar dibaca, tapi betul-betul harus dijadikan sesuai fungsi pokoknya sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk bagi umat manusia. Nah, kandungan-kandungan Al-Quran tadi, penjelasan dia tentang halal dan haram, ya, penjelasan dia pembedaan antara al-haq dan batil. Nah, itu fungsi utama Al-Quran, ya. Maka penting bagi kita mewujudkan itu, ya. Nah, dengan tahapan-tahapan tadi harus diperhatikan juga, ya. Jadi kurang tepat juga kalau ada dai, ya, gembar-gembor mengamalkan Al-Quran, menerapkan Al-Quran, tetapi baca Al-Quran saja berantakan, belepotan, kan tidak pas juga. Atau malas baca Quran, itu juga kurang pas. Maka dai itu adab ini dipegang semua, ya, dia berusaha gemar membaca, berusaha menghafalkan, mempelajari kandungannya, mengajarkan, ya, kemudian mengamalkan atau menerapkan dalam kehidupan. Wallahu a'lam bishawab, ya. Demikian ikhwafillah rahmatullahi alaikum apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini.
Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahannya kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.